Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dekan. Pak Mulfi sudah hadir, Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi memasang backgroundnya kok nggak ketemu ya? Kenapa ini kok nguing-nguing? Di saya pernah. Apa kabar Bu Muzai? Apa kabar? Alhamdulillah, sahabat Bu. Ustik sudah hadir. Ustik Lama Amira. kita tidak bersuah. Anak semua, insya Allah baik-baik aja ya. Isinya enggak ada. Cuman Ya. Isma, siap. Ada Pak Syarif. Apa kabar Pak Syarif? Bukan ya. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Belum ketemu, Bu. Background-nya Bu Dekan. Iya, nggak usah deh, nggak usah background, nggak apa-apa. Orang udah diunduh tapi munculnya yang lain lagi. Iya. Si itu yang di ujung. Oh, Isma sudah hadir. Oh ya. Baik, Ibu, saya mohon izin ya. Kita Ya, buka. silakan. Ya. Ada Pak Dr. Syarif sudah ada, Pak Mulfi sudah, Ustik Amira sudah ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Muzayana MA. Kemudian penguji 1 Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA, Bapak Bapak Mulfi Aulia MA, kemudian Ustik Amirah MA yang kita hormati, dan juga Isma Aulia yang akan diujikan pada hari ini, serta para teman-teman spotter ujian skripsi pada hari ini yang kami sayangi. Baik, sebelum kita mulai acara munakosah ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk para muassis kita, yaitu Al-Maghfurlah, Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain LML, Ibunda Hajah Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyang MA, dan juga para muassis yang lain, para dosen dan guru kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya acara munakosah pada hari ini, yaitu pada hari Selasa 26 Juli 2022, tempat ID Zoom 85738150006, atas nama Saudari Isma Aulia, lahir di Depok 7 Agustus 1999 dengan nomor pokok 18110-927, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan nomor sidang ke-562, tetapi untuk periode tahun akademik 2021-2022 adalah nomor sidang yang kedua, dengan judul skripsi Analisis Sistem Jual Beli Early Pre-Order Album KPP pada akun Instagram Ducati Vibing dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penguji pertama Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA, penguji kedua Bapak Mulfi Aulia MA, dan pembimbing Ustazah Amirah Ahmad Nahrawi LC MEC MESY, dengan ketua sidang yaitu Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Ibunda Dr. Anda Hajah Muzayana MA. Untuk itu kami silakan memimpin sidang pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang terhormat Bapak penguji 1 Bapak Dr. Haji Syarif Hidayatullah MA, penguji kedua Bapak Mulfi Aulia MA, selaku yang terhormat Ibu Pembimbing Ibu Amira Ahmad Nahrawi LC MEC MESY, Ibu Sekretaris Sidang Ibu Dr. Haji Nur Isa MA. Di sini ada siapa? Ada Bapak Kapolda MTW, Bapak Rahmatul Fadil MA, segenap jajaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Jakarta, dan hadirin yang menyaksikan jalannya ujian skripsi pada hari ini. Wabil khusus yang berbahagia kepada Saudari Isma yang sebentar lagi akan diuji. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 26 Juli 2022, tempat Zoom meeting Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta akan melaksanakan ujian skripsi atau munakosah Saudari Isma Aulia
Tadi di deskripsi sudah dibacakan oleh sekretaris sidang. Pada kesempatan ini tim penguji, yaitu saya sendiri, Dr. Anda Hajamana MA, Ketua Sidang, kemudian penguji pertama, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA, penguji kedua, Bapak Mulfi Aulia MA, kemudian pembimbing Ibu Amirana Ahmad Nahrawi LC, MEC, ME, SY, Sekretaris Sidang Ibu Dr. Anda Janur Izael Ansar MA. Baiklah, untuk mengawali ujian munakosa pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita ingin mendengarkan paparan hasil daripada penelitian atau skripsi Saudari Isma Aulia dengan waktu ya. Abstraksi saja, artinya singkat-singkat saja. Perlu disampaikan tidak lebih dari 5 menit ya. Untuk itu dipersilahkan kepada Saudari Isma Aulia untuk memaparkan. Silahkan. Maaf Ibu, ada kesalahan sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Anda Muzayanah MA, sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Yang terhormat Sekretaris Sidang Ibu Dr. Anda Nur Iza MA, sekaligus Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang terhormat penguji pertama Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA. Yang terhormat penguji kedua Bapak Mulfi Aulia MA. Yang terhormat pula dosen pembimbing saya Ibu Amirah Ahmad Nahrawi LC, MSc, MSy, dan segenap petugas dan peserta sidang pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isma Aulia, nomor induk mahasiswa 1800927. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sistem Jual Beli Early Pre-Order Album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Baik, pertama latar belakang masalah. Berbelanja barang dari luar negeri cukup sulit bagi sebagian orang untuk mendapatkan secara langsung. Dengan adanya jual beli online cukup memberikan kemudahan seperti pembelian barang-barang koleksi fans K-pop. K-pop sekarang sudah menjadi tren di mana-mana sehingga memunculkan ketertarikan pemuda untuk mengoleksi merchandise K-pop, menjadikan itu sebagai ajang bisnis besar bagi para pebisnis online. Salah satunya Ducati Vibing yang cukup populer di kalangan para pemuda. Juga akun tersebut memiliki followers yang cukup banyak. Namun, ketenaran akun Ducati Vibing menjadikannya sebagai daya tarik sendiri untuk diteliti mekanisme transaksinya, khususnya sistem jual beli early pre-order pada penjualan album K-pop. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, ketidakpastian waktu penerimaan dalam transaksi penjualan
online album K-pop. Kedua, ketidakjelasan identitas penjual album K-pop online. Ketiga, terdapat beberapa aspek syariah yang terelakkan dalam transaksi penjualan album K-pop online. Dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penjualan album K-pop online. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Yang kedua, untuk mengetahui hukum Islam mengenai praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, sivitas akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi hukum ekonomi syariah pada khususnya. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar SH pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lalu jenis penelitian, metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diambil yaitu data primer berasal dari akun Instagram Ducati Vibing dan wawancara narasumber terkait. Selanjutnya data sekunder berasal dari literatur berupa jurnal, buku-buku, website, artikel, dan lain sebagainya. Teknik analisis data di sini memakai teknik field research atau penelitian lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bagian kedua, yaitu kajian teori berisi jual beli salam, jual beli istisna, dan jual beli online. Pertama, jual beli adalah menukar barang dengan jalan melepaskan hak pemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Lalu selanjutnya, jual beli salam ialah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Selanjutnya, jual beli istisna yaitu jual beli barang atau jasa berbentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Terakhir, jual beli online. Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak bertemu langsung, juga dikategorikan jual beli tidak tunai. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pada bab 3 berisikan sejarah berdirinya akun Instagram Ducati Vibing, lalu gambaran umum tentang Instagram Ducati Vibing yang berisi tampilan profil akun Instagram Ducati Vibing, produk yang ditawarkan Ducati Vibing berupa album dan merchandise K-pop, lalu sistem yang dipakai yaitu ready stock, pre-order, dan early pre-order. Hasil penelitian, pertama, analisis pihak yang berakat. Ditinjau dari hukum Islam, mayoritas ulama memperbolehkan usia mumayaz untuk bertransaksi jual beli secara ringan. Tetapi praktek jual beli early pre-order dalam hal ini bukan masalah ringan, jadi ada catatan pihak yang berakat. Kedua, analisis sigat ijab kabul yang dilakukan melalui chat, pesanan melalui check-out, dan adanya pemberitahuan secara berkelanjutan kepada pihak pembeli tentang perjalanan keadaan barang yang dibeli, maka dapat dikatakan sudah memenuhi syarat sigat ijab kabul. Lalu analisis barang, tidak adanya kejelasan tentang barang yang dipesan oleh pembeli untuk jangka waktu yang lama. Ketika spesifikasi muncul pun, toko tidak menginfokan kepada pelanggannya, yang menyebabkan tidak ketahuan pembeli tentang barang yang akan diterima, kecuali pembeli mencari tahu atau kebetulan menemukan dari sumber lain. Dalam kasus ini bisa disimpulkan terdapat syarat yang tidak terpenuhi tentang kejelasan barang. Analisis harga, adanya unsur tadlis karena terdapat pada pembayaran pajak penjual yang dibebankan kepada pembeli tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, yang juga mengandung unsur ikrar atau paksaan yang menjadikan transaksi ini tidak sah. Terakhir, kesimpulan dan saran. Pertama,
akun Ducatify Bing, akun penjual yang cukup populer di kalangan pemuda. Kedua, pemesanan dengan sistem early pre-order tanpa adanya pengetahuan tentang spesifikasi barang yang dipesan mencerminkan sejarah jelas kedangkalan pengetahuan anak muda tentang transaksi yang seharusnya dilakukan dan dijamin. Ketiga, terdapat kecacatan akad karena mengandung gharar, tadlis, dan ikroh. Terakhir, akad transaksi jual beli ini menurut hukum Islam tidak boleh dan dilarang, oleh karena itu akadnya tidak sah atau batil. Saran, perlu edukasi transaksi sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif kepada para pemuda. 2, perlu adanya pengawasan pemerintah kepada seluruh penjual online dalam hal penjualan tanpa spesifikasi dan jaminan. 3, perlu adanya fatwa tentang halal dan haramnya transaksi di marketplace. 4, perlu adanya transparansi dari pihak Ducatify Bing kepada pembeli. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari teruji. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari para penguji, ya. Baik itu pertanyaan-pertanyaan maupun masukan untuk kesempurnaan skripsi saudari Isma Aulia. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak penguji pertama, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah MA. Kami persilahkan dengan waktu maksimal 10 menit ya Pak ya. Dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Baik, yang pertama kepada saudari Isma Aulia, selamat sudah selesai dan akhirnya bisa ujian skripsi ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, ini nggak mungkin saya bahas satu-satu, tapi Anda cek seluruh tulisan ayat di skripsi. Seluruh tulisan ayat itu banyak ngaconya daripada benernya, jadi tolong penulisan Arabnya untuk ayat diperbaiki semua. Ya, penulisan ayat hadis juga dicek. Kemudian yang kedua untuk halaman judul, coba bikin yang rapi gitu. Contohnya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum atau SH dalam bidang hukum ekonomi syariah, itu gelar sarjana hukum dalam kurung SH enter gitu. Jadi dalam bidang hukum ekonomi syariahnya itu di bawahnya. Ya mohon dicatat. Yang bawahnya juga untuk program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Jangan nyambung semua kayak gitu. Program studi hukum ekonomi syariah enter. Bawahnya berarti Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam enter lagi. Institut Ilmu Al-Quran dalam kurung IKI Jakarta enter lagi 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, nyambung semua. Ya, mohon diperbaiki. Baik, Bapak. Berikutnya ini nggak tahu gimana ceritanya. Analisis lagi. Ini judul yang untuk halaman selanjutnya malah masuk di halaman pertama. Ini nggak tahu kelihatan apa nggak, susah nih pakai background tuh. Ya pokoknya ini nyambung lah ya. Nanti kalau butuh ini juga bisa hubungin saya. Jadi judulnya yang harusnya halaman kedua muncul di bagian bawah halaman 1. Jadi kita perbaiki. Berikutnya untuk penulisan halaman. Halaman itu kalau sebelum bab 1 pakai Romawi. Jadi I-nya ada 3, I4, IV, jadi halaman 4. Jadi halaman persetujuan pembimbing itu bukan halaman 1, tapi halaman Romawi 1. Jadi I. Posisi halamannya di bagian bawah tengah ya. Lembar pengesahan itu II, halaman 2 Romawi ya. Lembar pengesahan. Lembar pernyataan penulis Romawi 3, berarti II. Itu penulis itu kasih materai dan tanda tangan ya untuk lembar pernyataan penulis. Kayaknya udah standar lah itu. Jadi benar-benar ini murni karya Anda. Kalau cuma ada penulis, mana pernyataannya? Tanda tangannya mana? Kasih materai 10.000. Materai sebelah kiri, tanda tangan di kanan, tanda tangan kenai materai. Halaman persembahan itu halaman Romawi 4 harusnya. Bukan halaman 4, moto halaman Romawi 5. Kata pengantar adalah halaman Romawi 6 dan Romawi 7. Kemudian, untuk penulisan itu jabatan, nama ya. Jadi, jabatan, bapak atau ibu, baru nama. Jadi yang nomor 2, PJS Rektor, kasih koma.
Terus Ibu Dr. Najmatul Faizah, kasih Ibu. Anda dapat halaman Romawi 6, halaman 6 di Anda. Ya, jadi PJS Rektor, Ibu Dr. Najmatul Faizah SHM Home. Kemudian dekan Fakultas Syariah itu sudah benar. Kemudian halaman yang nomor 4. Kebalik. Jabatan, Ibu atau Bapak nama. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ini ya. Ibu Dr. Anda Hajah Nurizah. Kayak gitu. Jadi jabatan, Bapak atau Ibu nama. Terus, jadi semuanya Romawi ya, termasuk pedoman transliterasi itu bukan halaman 9, tapi Romawi 9, Romawi 10, Romawi 11. Yang halaman 11 atau harusnya Romawi 11 itu bila tamar buta hidup atau dengan harakat, fathah kasa dan domah itu kenapa memanjang tulisannya? Tolong diperbaiki. Harusnya ke bawah dong, jangan memanjang begitu. Memanjang ke samping harusnya, bukan ke bawah. Nah, untuk halaman awal setiap bab itu, halaman awalnya doang di bagian bawah, setelahnya di atas. Tapi sebelumnya daftar isi dulu deh. Daftar isi itu bukan halaman 14, tapi Romawi 14 ya, taruhnya di bagian tengah bawah. Bab 2, kajian teori apa tulis teorinya. Nah, untuk yang bab 2, yang bagian C, akad istisna, sub-subnya apa? Kalau A itu ditulis sub-subnya. Bagian-bagiannya kan ada satu definisi, dasar hukum, rukun dan syarat. Untuk istisna kok nggak ditulis? Ya. Udah nemu? Iya, Bapak, sudah. Ya. Terus kalau ada akad dan jual beli di mana-mana, penulisan itu di bab 2 harusnya akad dulu yang dibahas baru jual beli, karena jual beli bagian dari akad, bukan akad itu bagian dari jual beli. Paham maksud saya? Salah satu jenis akad adalah jual beli harusnya. Ya, jadi ditukar ya. Kemudian di bagian jual beli itu hanya definisi dan dasar hukum. Mana yang lainnya? Rukun dan syaratnya mana gitu kan? Iyalah. Jadi harusnya A akad, B jual beli. Lalu ada definisi, dasar hukum, rukun dan syarat. Rukun dan syaratnya belum ada tuh. Akad istisna, sub-subnya belum ditulis, jual beli online, pengertian, hukum, sejarah, rukun dan syarat juga harus ada, jual beli online. Tambahkan ya. Jadi bab 2 itu kajian teori apa? A, akad. Ditukar ya. A, akad. Definisi, dasar hukum. Ya, rukun dan syarat. Nah, jangan tiba-tiba ada jual beli salam. Ada jual beli salam ini harusnya dia masuk ke sub tersendiri. Ya, jangan masuk di subnya. Di subnya apa namanya? Subnya akad. Harusnya dia di subnya salam. Gitu. Jadi misalnya gini ya. Bab 2 A akad ya. Nanti bab sub-subnya itu definisi, dasar hukum, rukun syarat. B jual beli, definisi, dasar hukum, rukun syarat. Kalau rukun syarat akad itu global. Kalau sudah rukun syarat jual beli berarti spesifik untuk jual beli. Terus yang bagian C misalnya itu masuk akad salam. Ya, dengan segala macam sub-subnya. Kemudian yang D akad istisna. Nah, tulis sub-subnya. Baru yang E, jual beli online. Nah, pertanyaan saya, kalau dalam judul Anda ini, analisis jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing ya, Vibing. Ini akad yang dipakai apa? Jual Baik, beli, Bapak. istisna, salam. Akad yang dipakai itu dengan akad istisna, Bapak. Istisna atau salam? Istisna karena dia memiliki pembayaran down payment di awal, Bapak. Apa bedanya salam dan istisna? Jika salam, pembayaran dilakukan penuh di awal, Bapak. Wah, Anda belum menguasai bedanya salam dan istisna. Nanti Anda tulis ya bedanya. Nah, berarti kalau C akad salam, D istisna, tulis nanti bedanya. Beda akad
salam dan istisna. Inti bedanya salam dan istisna bukanlah di DP, bukanlah di pembayaran, tapi yang disebut salam adalah akad pesanan di mana suatu itu dipesan dan memang sudah ada di luar sana, tinggal dicari. Kalau istisna dari kata sona'a artinya baru mau dibuat. Nah, jadi kalau Anda misalnya pesan baju dan bajunya tinggal dicarikan, misalnya ke saya Anda pesan baju ke saya, bajunya jelas spesifikasinya dan bajunya itu sudah ada tinggal saya beliin, itu namanya salam. Tapi kalau Anda pesan lemarinya belum ada, baru mau dibuat tuh lemari, itu namanya istisna. Nah, kalau masuk down payment pakai pembayaran harus full atau tidak, itu masuk ke rukun dan syarat nanti. Bahwa kalau dalam salam pembayaran harus sudah full di depan, kalau istisna enggak. Tapi bukanlah itu perbedaan inti dari salam dan istisna. Nah, jadi Anda teliti lebih lanjut ya. Lebih tepatnya ini pakai salam atau istisna. Cuma nanti kalau memang ternyata ini pakainya salam dan ternyata ternyata siapa? Belum dimut. Tapi kalau ternyata ini pakai salam tapi ternyata pembayarannya tidak full di depan, nah, Anda bisa tulis nanti di bab analisa bahwa ternyata tidak memenuhi ketentuan akad salam, padahal akad yang dipakai adalah salam gitu loh. Jadi yang membedakan salam dan istisna bukan sekedar dia bayar di depan atau enggak. Bab 4. Ini kan Anda kuliah di IKI ya, bukan di UI. Kalau di UI begini nih gayanya, tapi kalau di IKI enggak. Di IKI, apa yang dianalisa di bab 4 adalah apa yang ada di rumusan masalah. Beda dengan Anda kuliah kalau di UI atau IPB atau ITB misalnya. Yang dianalisa di UIN dan IKI adalah apa yang ada di rumusan masalah. Jadi bukan A, analisis pihak yang berakad, B, analisis enggak ada urusan dengan ini. Jadi bab 4 itu harusnya subbabnya adalah A, analisis praktek jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing, dan B, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Dua itu yang dianalisa, karena dua itu yang ada di rumusan masalah. Kemudian abstraksi, ya penelitian ini penelitian kualitatif berupa apa? Jangan lagi ada deskriptif kualitatif. Itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang 2022. Jadi silakan pakai yang lain. Entah studi kasus, entah fenomenologi, ya entah studi dokumen atau wawancara terpusat atau apalah, ya. Itu yang di abstraksi. Kemudian tujuan penelitian juga masukkan di abstraksi. Di abstrak itu masukkan tujuan penelitian juga. Kemudian sumber primer dan sekunder juga masukkan. Ini Anda catat kan ya? Catat, Bapak. Oke. Dan yang terakhir kesimpulan juga masukkan. Cuma kesimpulan Anda harus diubah karena kesimpulan Anda tidak menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Oke, lanjut. Abstrak bahasa Inggris juga sesuaikan nanti tambahannya. Dan tolong tambahkan juga abstrak bahasa Arab. Karena IKI masa ya nggak ada bahasa Arabnya sih. Inggris doang. Kemudian bab 1. Halaman 18, enggak. Bab 1 itu harusnya halaman 1. Dan posisinya karena di awal bab, maka harusnya ada di bagian tengah bawah, bukan di bagian atas. Oke? Kemudian halaman selanjutnya, bukan halaman 19, tapi halaman 2. Dan itu posisinya di atas, sudah benar. Kemudian untuk penulisan fikih, fikih itu bukan F-I-Q-I-H. Ya, penulisan fikih itu pakai F-I-K-I-H. Itu ada tulisan yang sudah baku dalam KBBI. F-I-K-I-H. Tapi kalau nggak mau pakai tulisan yang baku, bukan F-I-Q-I-H, tapi F-I-Q-H. Fiqh. Itu berarti Arabnya. F-I-Q-H dimiringkan. Kalau F-I-K-I-H tidak miring. Tapi nggak ada F-I-Q-I-H. Itu jangan ada, itu nggak sesuai kaidah, ya. Jadi silakan pilih mau tulis F-I-K-I-H, itu tidak perlu dimiringkan karena sudah baku bahasa Indonesia, atau mau yang masih bahasa Arab F-I-Q-H, fiqh, miringkan. Dua itu pilihan.
Jangan ada FIQIH. Bisa dipahami kah? Bapak. Cek. Halo. Iya, Bapak. Oke. Kemudian untuk footnote ini harus ada ya. Masih halaman 19 tuh, atau harusnya halaman 2. Imam An-Nawawi dan Majmu' Syarh Al-Muhadzab itu harusnya ada footnote-nya. Karena bukan Anda yang buat. Halaman 20 atau seharusnya halaman 3. Baik, Bapak. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu mendefinisikan baik sebagai, itu juga harus ada footnote-nya. Dan kalau Anda ambil dari kitab berbahasa Arabnya, maka footnote-nya di bahasa Arabnya, bukan di artinya ya. Tapi tetap angkanya angka Indonesia, bukan angka Arab ya. Terus urgensi atau pentingnya penelitian ini apa sih sampai harus bahas judul jual beli early pre-order ini? Baik, Bapak, izin menjawab. Dikarenakan maraknya pemuda menggemari industri musik K-pop yang menyebabkan juga ketertarikan mereka terhadap pengoleksian merchandise atau album K-pop, juga marak pebisnis online yang menjualkan album K-pop, namun banyak yang tidak jelas siapa penjualnya dan spesifikasi barangnya, Bapak. Ada data angka-angkanya, peminatnya, penjualnya, ada? Baik, Bapak, dalam skrip saya tidak saya cantumkan. Dicari, masukin latar belakang masalah ya, supaya kelihatan bahwa judul ini penting. Oke. Baik, Bapak. Yang kedua, ini di akun Ducati Vibing. Apakah ada akun lain yang jual selain ini? Oh, baik, Bapak, untuk sistem early pre-order saya mendapati di akun lain, namun tidak saya teliti. Saya hanya meliti fokus di Ducati Vibing saja, Bapak. Ya, kenapa harus nelitinya di sini bukan di akun yang lain? Alasannya? Karena Ducati Vibing ini penjualannya cukup banyak, Bapak, sampai dalam website resmi Korea dia masuk dalam top 3, Bapak. Nah, ada datanya toh, masukin itu. Jadi alasan Anda memilih tempat penelitiannya di akun Ducati Vibing bukan yang lain adalah karena dia masuk ke top 3 penjualan. Kasih datanya, harus ada footnote-nya. Jadi bukan karena tiba-tiba aja neliti di Ducati Vibing bukan tempat lain. Ya, jadi alasan pemilihan tempat penelitian itu harus ada di latar belakang masalah. Kemudian namanya latar belakang masalah harus ada masalahnya toh. Makanya tadi urgensinya apa sehingga ini harus diteliti mengenai K-pop dan jual beli tadi early pre-ordernya itu. Masukkan data-datanya, penyukanya berapa, kemudian transaksinya berapa itu masukkan supaya kelihatan penelitian ini penting untuk diteliti. Ya, oke. Dua itu. Kemudian untuk permasalahan identifikasi, pembatasan, rumusan dan tujuan itu harusnya nyambung. Artinya identifikasi masalah ABC tidak nyambung dengan pembatasan masalah itu bagaimana ceritanya. Jadi identifikasi masalah A, ketidakpastian, B, ketidakjelasan, C, terdapat berapa aspek, itu terserahlah. Tapi masukkan juga apa yang ada di rumusan masalah. Berarti tambahkan D dan E. D, praktek jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. E, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Pembatasan masalah itu juga harusnya nyambung. Praktek jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing dan tinjauan hukum ekonomi syariat terhadapnya. Nyambung toh. Kemudian nanti untuk rumusan masalah, 1, bagaimana praktek jual beli early pre-order itu nggak masalah. Yang B, yang nomor 2-nya maksud saya, jangan 2. Kalau atasnya 3 berarti bawahnya A kecil. Berarti yang untuk rumusan masalah 1-nya itu ganti A kecil ya. Yang 2-nya ganti B. Berarti A, bagaimana praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. B, jangan 2. Bagaimana tinjauan hukum, jangan hukum Islam karena judul Anda hukum ekonomi syariah, di sini jadi hukum Islam, enggak sinkron dengan judul.
Berarti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik atau praktek? Kadang praktek nih. Penulisan harus seragam. Yang mana yang sesuai KBBI syariah? Jual beli, early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Nah, tujuan penelitian juga yang nomor 2 itu untuk mengetahui hukum Islam, hukum ekonomi syariah. Sesuaikanlah dengan judul Anda. Oke. Kemudian untuk tinjauan pustaka itu setiap nomor 1 sampai nomor 5 tulis itu skripsi, tesis, atau jurnal. Harus dibunyikan. Kemudian untuk penulisan perbedaan itu kalau menulis perbedaan harusnya seperti membandingkan. Jadi perbedaannya tulis penelitian ini bla bla bla, sedangkan penelitian penulis bla bla bla. Sama kamu bandingkan apa bedanya pensil dan pulpen. Pensil itu bla 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 bla, sedangkan pulpen bla bla bla. Nah, pun sama di sini nomor 1 sampai 5. Perbedaannya penelitian ini bla bla bla, sedangkan penelitian penulis bla bla bla. Oke? Dan halaman 34. Aduh, halaman 33 ya, sorry. 33. Pendekatan penelitian Crosswell 2013. Kenapa pakai begitu? Pakainya footnote kita ya. Bukan body note, tapi footnote. Pendekatan penelitian Crosswell 2013. Footnote. Mana footnote-nya? Nggak ada. 34. Penelitian kualitatif biasa digunakan penelitian bidang sosial. Sosial itu pakai S harusnya. Tapi paragraf ini buang aja lah, karena yang dibahas lagi bahas etnografi itu, bukan lagi bahas kualitatif. Sementara Anda kan nggak pakai etnografi. Paragraf yang itu buang aja tuh, yang footnote 16. Kemudian yang di bawah tuh dan, di awal kalimat itu nggak boleh ada kata kalimat dan. Jadi buang dannya. Jenis penelitian. Nah, ini masih deskriptif, masih kayak zaman dahulu. Jadi jangan ada lagi deskriptif kualitatif. Deskriptif itu lebih tepat kalau pakai kuantitatif. Jadi Anda pakai apa harusnya? Kualitatif pilih nih, ada studi kasus bisa. Atau boleh juga etnografi. Kalau enggak itu, boleh studi dokumen atau teks. Kalau enggak, observasi alami. Kalau enggak, wawancara terpusat. Kalau enggak, fenomenologi. Kalau enggak, ada grounded teori. Kalau enggak, ada studi sejarah. Jangan lagi kualitatif berupa deskriptif. Itu sekarang kan S1 harus banyak analisa toh. Maka udah nggak bisa kualitatif deskriptif, kurang analisa itu. Kecuali kuantitatif. Kuantitatif data-data itu dibunyikan, dianalisa dibunyikan kan. Masih boleh. Kuantitatif deskriptif, kualitatif enggak. Jadi silakan diperbaiki ya. Nanti kalau butuh skripsi yang sudah saya coret-coret bisa ambil. Bab 2 halaman 40. Halaman itu di awal bab di bagian tengah bawah. Halamannya di bagian tengah bawah, landasan teorinya teori apa. Halaman 42, hadis nggak ada footnote-nya. Rata-rata hadis Anda nggak nulis footnote. Halaman 43 itu Sarwat mengungkapkan. Ini Sarwat siapa? Tidak ada footnote-nya. Ya. Banyak yang nggak ada footnote-nya. 45 ini halaman 45 Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu siapa? Anda nggak ada footnote-nya itu. Memangnya Anda kenal sama mereka? Halaman 47 itu hadis nggak ada footnote-nya ya. Footnote hadis di Arabnya ya, bukan di artinya. Footnote hadis di Arabnya bukan di artinya. Dan harus dari kitab hadis langsung. Kalau Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari, berarti harus footnote-nya adalah kitab Sahih Bukhari. Kalau hadis riwayat Muslim berarti kitab Sahih Muslim dan seterusnya. Halaman 48, hal yang dimaklumi, nggak boleh ada yang di awal kalimat. Halaman 49, footnote hadis di Arabnya bukan di artinya. Dan laisa minna man ghasyana, ini salah penulisan hadisnya nih, kurang nih. Laisa minna man ghasyana falaisa minna. Jadi ini kurang kurang footnote juga ya. Jadi kurang footnote. Tolong ditambahkan footnote-nya ya untuk ini. Banyak hadis yang nggak ada footnote-nya, saya cek ini. Laisa minna itu tadi nggak ada footnote-nya. Nah, kalau yang bawah hadisnya itu footnote-nya harusnya di Arabnya bukan di artinya. Jadi banyak hadis tanpa footnote. Halaman 50 itu juga hadis nggak ada footnote-nya. Halaman 52 juga nggak ada footnote-nya sama. Jadi banyak sekali hadis yang nggak ada footnote-nya. Halaman 54, ayat Al-Quran itu kacau sekali penulisannya itu bagaimana itu, pengetikannya bisa begitu. Tolong diperbaiki. Halaman 55, 56 itu hadis nggak ada footnote-nya. Footnote itu di Arabnya bukan di artinya ya, untuk hadis. Dan harus kitab hadis langsung.
Jadi tolong dicek semua penulisan ayat dan hadis karena penulisan ayatnya banyak yang salah, dengan penulisan hadis banyak yang nggak ada footnote-nya. Halaman 60 juga nggak ada footnote. Ya, masih banyak sekali nih. Halaman 63 ini juga nggak ada footnote-nya rata-rata untuk hadis. Jadi harus, hadis kan Anda nggak ketemu Nabi Muhammad langsung kan, berarti harus pakai footnote. Ya, kecuali Anda termasuk sejenis sahabat. Nggak usah tulis footnote karena ketemu Nabi langsung. Tapi kan nggak mungkin ya. Maka harus tulis footnote. Dan halaman 75 tolonglah rukun dan syarat itu ditulis ya. Yang tadilah saya bilang ya, jadi bab 2 itu yang pertama bahas tentang akad, baru bahas tentang jual beli, yang ketiga bahas tentang salam, 4 bahas tentang istisna, baru terakhir bahas tentang jual beli online. Dan sub-sub babnya tolong ditulis. Salam harus bab sendiri, jangan digabung dengan jual beli ya. Jadi pertama akad, yang kedua salam. Pertama akad, yang kedua jual beli, ketiga salam, 4 istisna. Ya, baru setelah itu jual beli online-nya. Jadi ada 5 hal yang dibahas. Akad, jual beli, ya, salam, istisna, jual beli online. Nah, dari Sepertinya. kita tunggu berarti. Sudah masuk lagi, Pak. Masuk Sudah lagi. ya. Oke, berarti saya ulangi ya, bahwa di kalau bab 2 tadi sudah saya sampaikan ada 5 hal yang harus Anda analisa. Bab 3 masih kurang footnote, kebanyakan footnote-nya yang kurang. Bab 4 yang perlu Anda analisa bukan pihak yang berakad, masnu, dan lain-lain, tapi apa yang ada di rumusan masalah. Jadi ada 2 hal. Analisis praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing, dan yang kedua adalah analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. 2 hal itu yang dianalisa. Artinya nanti di kesimpulan pun, kesimpulan itu jangan ada 4 hal begini. Kesimpulan itu menjawab 2 hal itu. 2 hal yang ada di rumusan masalah. Ya, jadi yang disebut kesimpulan kalau untuk IIKI dan UIN, kalau kampus lain agak berbeda tergantung kampus yang mana. Tapi kita pakai IIKI dong. Kesimpulan menjawab 2 hal yang ada di rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun di Instagram Ducati Vibing, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli early pre-order album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing. Jadi kesimpulannya harusnya ada 2. Jelas ya? Dan untuk saran itu langsung 1 bagi siapa, sarannya apa? 2 bagi sarannya apa? Contoh 1 bagi pemerintah disarankan untuk bla bla bla. 2 bagi MUI disarankan mengeluarkan fatwa tentang bla bla bla. 3 bagi apa? Bagi apa? Ya. Daftar pustaka wajib urut sesuai abjad, ya. Nah, untuk semua yang pakai runutannya dianggap adalah urutan huruf setelah abjad. Jadi contoh mana nih? Az-Zuhaili. Nah, Az-Zuhaili itu berarti abjad Z urutannya. Al-Asqalani itu abjad A. Al-Juzairi itu abjad J. Jelas ya? Jelas, Bapak. Nah, dan terakhir, nih. Untuk lampiran, untuk transkrip wawancara itu kalau bisa ada tanda tangan pewawancara Anda, berarti pewawancaranya Anda kan. Dan narasumber. Kalau narasumber nggak mungkin tanda tangan, bisa paraf boleh. Ya. Ini kan ada 2 wawancara, betul? Betul ya. Jadi kalau bisa ada dua-duanya itu tanda tangan minimal, kalau nggak bisa tanda tangan paraf. Itu ya. Nanti kalau butuh ambil skripsinya yang coret-coret ini, silakan ambil ke rumah saya kalau butuh. Kalau nggak Anda sudah catat ya nggak salah. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, selamat. Bu Dekan, maaf.
masih unmute. Sayanya ya yang salah ya. Iya. Masih di Oh, mute. monggo Bu Dekan. Iya, iya, iya. Terima kasih kepada, saya ulang kembali, terima kasih kepada Bapak Penguji yang sudah banyak menyampaikan revisi-revisi demi kesempurnaan daripada skripsi Saudari Aulia. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Penguji kedua, Bapak Mulfi Aulia MA, sama dengan durasi waktu yaitu 10 menit. Kami serahkan dengan segala hormat pada Bapak Penguji. Terima kasih Bu Dekan, Bu Muzayana. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi HES, Bu Nur Izzah, penguji 1 Pak Syarif Hidayatullah, dan pembimbing Saudari Isma Aulia, Bu Amira Nahrawi. Kemudian mahasiswi IKI yang menyaksikan sidang skripsi ini. Selamat untuk Isma Aulia sudah menyelesaikan skripsinya dan sekarang lagi diuji. Tapi habis ini masih ada revisian ya. Isma alumni Darun Najah ya? Bapak, Darun Najah 8 Cidokom, Bapak. Oh, Cidokom. Cidokom. Saya tidak banyak, tadi sudah banyak banget dari Pak Syarif. Mungkin yang belum beliau sampaikan saja masalah penulisan di saya itu yang di pedoman transliterasi perbedaan hamzah sama sama ain itu nggak ada ya. Coba lihat di Isma, foxtrotnya itu tandanya sama apa tidak hamzah sama ain yang di pedoman transliterasi. Hurufnya ya Bapak, di huruf Latinnya ya Bapak. Iya betul, sama apa tidak? Sama Bapak. Sama, itu mestinya beda ya. Kalau yang satu bentuknya 6, yang satu bentuknya 9, tapi taruhnya di atas. Komanya di atas, yang satu bentuknya kayak 6, yang satu bentuknya kayak 9. Jadi kalau di saya di abstrak keywordnya itu yang miring, tapi yang online transaction, Ducati Vibing, pre-order Islamic pre-order, Islamic law, transaction, malah maliyahnya malah tidak miring. Yang di Isma gimana? Betul Bapak. Ya, mestinya yang keywordnya yang tegak, habis itu yang online transactionnya yang miring. Pindah lagi ke bab 1A di latar belakang A latar belakang ya. Betul Bapak. Di bawah latar belakangnya itu ada fitrah manusia, huruf F-nya itu setara L di latar belakang atau tidak yang di Isma? Setara Bapak. Setara, mestinya yang setara sama huruf L-nya itu yang B-nya bermasyarakat. Yang di bawahnya kalimat baru, jadi digeser supaya kelihatan A-nya keluar, L-nya itu setara sama yang paragraf di bawahnya. Begitu semua saya lihat sampai ke bawah. Rata-rata tumpang tindih mana poin, mana paragrafnya gitu. Jadi digeser semua. Habis itu tadi sudah ya redaksi banyak. Kalau ngambil dari Kalau ngambil dari Quran in Word yang di aplikasi, yang di software Word itu kan nggak ada terjemahannya ya? Atau ada? Milik saya ada Bapak. Ada, tapi mendingan kita pakai yang punyanya Kemenak saja. Jadi ambil nanti Al-Qurannya sama terjemahannya dari Kemenak, baru dimasukin ke footnote, nggak apa-apa. Quran Kemenak RI apa itu saya nggak tahu, .go.id atau .co gitu. Habis itu nulis terjemahan di sini juga tidak konsisten. Jauh nulis terjemahan baik Al-Quran ataupun hadis itu spasinya 1 ya, tidak 1,5. Tulis Al-Quran atau terjemahan Al-Quran atau hadis spasinya 1, tidak 1,5. Habis itu nanti perhatikan lagi spasi di footnote itu juga tidak konsisten. Tadi identifikasi sudah ya dari Pak Syarif, pembatasan masalah mestinya ditambahin sudah juga, rumusan juga sudah. Sistematika.
sama ini aja deh yang terakhir. Nanti juga saya kirimin apa revisiannya. Yang apa? Spasi Al-Qur'an itu misalnya ayatnya cuman pendek, apa nih contohnya? Di halaman 54 coba lihat di punyanya Isma. Deskripsinya Isma halaman 54. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Baik, Bapak. Ada itu jangan dispasi ya, biarkan saja dia apa setara kanan, rata kanan. Nah. Kalau teks Al-Qur'an, teks hadis tetap spasinya 1,5, tapi kalau terjemahannya spasinya berapa? 1, Bapak. Ya, 1. Dan cetak miring ya. Ya, dan cetak miring. Di saya itu footnote 59 nggak ada. Ada nggak di halaman 56? Skripsi halaman 56. Di sini footnote 59 Mahmudatus 49. 49. Halaman 56. Betul Bapak, kosong. Kosong. Itu siapa? Nanti diisi ya. Ya, Atau Bapak. kalau itu hadis ya, terjemahan Bapak. hadis. Tadi sudah Pak Syarif juga udah itu. Sama di terakhir aja deh, yang di referensi di daftar pustaka kalau bisa dipisah mana yang kitab, mana yang tadi kalau abjad urutannya sudah ya. Sekarang saya minta pisah mana yang kitab, mana yang dari internet. Jadi kalau sumber utamanya apa kitab atau buku semua, atau jurnal, buku dan turos misalnya apa jurnal, buku dan turos semua, nanti internetnya paling bawah. Internetnya paling bawah. Sudah. Itu yang penulisan. Sekarang yang ke substansi. Kenapa ini diangkat? Pertama karena memang transaksinya banyak, kemudian harus hadirkan data. Dan kenapa di Ducatify Bing? Karena dia masuk top 3 di websitenya ke Korea. Website Korea ini website yang apa tuh? Yang pusat statistiknya atau website apa, Isma? Ducati Vibing ini memesan di website Keaton for You, itu website pembelian untuk luar negeri terbesar, Bapak. Oh gitu, baik. Apa beda pre-order sama early pre-order? Untuk di sistem di akun Ducati Vibing ini, jika pre-order sudah jelas spesifikasi barang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berwenang menaungi grup album yang berkaitan. Lalu jika early pre-order ini suatu sistem inisiatif dari pihak Ducati Vibing untuk membukakan pemesanan barang yang belum jelas spesifikasinya, Bapak. Sebetulnya dia kalau kita bilang belum jelas spesifikasinya dia marah tuh. Sebetulnya dia hanya mau ini lebih awal dia jualannya gitu kan. Early pre-order. Apa ya? Apa bedanya jadi early pre-order sama pre-order? Kalau setelah anggaplah dua-dua barangnya jelas atau dua-dua barangnya tidak jelas, dari sisi transaksi apa bedanya? Baik Bapak, perbedaannya memang early pre-order, perbedaan dengan early pre-order dan pre-order, jika pre-order sudah jelas baik spesifikasi juga harga karena di website sudah tertera Bapak. Dan perkiraan waktu penerimaan di pembeli ataupun pihak Ducati Vibing sudah jelas. Jika early pre-order kurang jelas, tidak jelasnya harga juga Bapak dan waktu penyerahan. Ya, harga dan waktu penyerahan. Ya oke. Kalau yang saya tangkap justru gini, kalau pre-order barangnya sudah ada dan memang sudah rilis di sananya. Cuman kalau early pre-order barangnya akan rilis di sananya, dan pihak website yang Keaton tadi pun juga sudah menggaransi bahwa nanti akan rilis, misalnya bulan apa nih,
bulan depan bulan Agustus, akan rilis bulan Agustus. Maka orang sini dia tidak akan bilang itu pre-order, tapi dia akan bilang itu early pre-order. Atau bisa juga sebaliknya, di Kitten sana barangnya sudah ready, tapi kita akan tetap pakai early pre-order. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seakan-akan barang ini langka. Sekarang akan barang ini rare. Seakan-akan barang ini susah loh dapatnya. Nah, itu makanya dia pakai early pre-order. Jadi early pre-order itu sebetulnya teknik marketing untuk menjaring masyarakat. Masyarakat itu kan semakin langka barangnya, dia akan semakin tertarik, ya nggak? Kalau pre-order barangnya pasti ada nih. Tapi kalau early pre-order, barangnya ini benar-benar jadi rebutan gitu. Makanya dia pakai early pre-order. Kalau saya bilang sih barangnya bisa jadi sama-sama belum ada atau sama-sama sudah ada. Maaf Tapi Bapak izin bedanya menambahkan. Jadi early pre-order ini belum ada pernyataan resmi sama sekali Bapak dari perusahaan maupun website tentang akan adanya penjualan album gitu Bapak. Jadi cuman yang Ducati Vibing aja yang mengadakan itu. Iya Bapak. Terus dia dapat datanya dari mana kalau dia bilang itu akan ada? Seperti yang tertulis dalam skripsi, Ducati Vibing hanya mengandalkan perkiraan seperti grup tersebut masih dalam masa kontrak atau setidaknya grup tersebut belum melakukan pengeluaran album dalam tahun tersebut, Bapak. Jadi pernyataan resmi dari perusahaan atau website tidak ada sama sekali. Oke, baik, bagus. Berarti kalau early pre-order betul-betul barangnya tidak dipastikan adanya, kalau pre-order barangnya pasti ada gitu ya. Makanya pakai istilah early pre-order, oke. Tapi sebetulnya kalau memang sudah dikontrak dan dia dalam kontraknya itu harus buat album dalam tahun itu kan kita juga udah bisa pastikan nanti memang ada albumnya tahun ini, ya toh. Walaupun memang dia belum tentu buat albumnya. Tidak ada kontrak tentang album soalnya Bapak. Belum tentu suatu grup tersebut dalam tahun tersebut mengeluarkan album. Oh gitu. Berarti sampai kontrak antara manajemen sama produsen sama produser diteliti juga. Tidak Bapak. Seperti contohnya ini Bapak, grup yang terkenal seperti Blackpink itu memang masih dalam waktu kontrak, biasanya kontrak grup itu 7 tahun, namun 2 tahun belakangan tidak mengeluarkan album sama sekali, Bapak. Oh gitu. Jadi kemungkinan ada atau tidaknya itu tidak bisa dipastiin juga gitulah ya. Betul, Bapak. Oke, baik. Anggaplah misalnya barangnya transaksinya barangnya ada, transaksinya pakai sistem pre-order. Kira-kira komennya atau kesimpulannya apa nih deskripsi nanti? Kalau barangnya ada, walaupun dia early pre-order gitu, barangnya jelas gitu. Komennya lagi hasil kesimpulannya apa, Isma? Baik Bapak. Namun meninjau dari fatwa DSN MUI, karena saya tadi menyimpulkan akad ini dengan akad istisna, di fatwa DSN tentang ketentuan barang tetap harus adanya spesifikasi barang. Kalau fatwa istisna tidak pas karena bukan dari pembeli yang spesifikasinya, tapi dari kalau biasanya kalau istisna spesifikasinya itu berpihaknya sama pembeli bukan sama penjual. Spesifikasi atau detail barang itu haknya lebih melekat kepada si pembeli bukan penjual, itu istisna. Makanya tadi Dr. Syarif bilang pakai akadnya bukan istisna tapi salam. Kalau misalnya barangnya aja di sana ada, oke, habis itu transaksinya pakai pre-order atau early pre-order, tapi memang barangnya sudah ada di sana, tinggal di order doang sama pihak importir dari sini, sama Ducati Vibing itu ya. Berarti Ducati Vibing itu importir ya? Betul, Bapak. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu yang terjadi, kesimpulannya apa? Akad selain tentang spesifikasi barang yang tidak ada di awal, yang menyebabkan
dan juga belum pastinya barang. Lalu jika misalkan pada kenyataannya barang ada, pada saat terjadinya ijab kabul tetap tidak ada spesifikasi soalnya Bapak. Lalu Bapak, waktu dia early pre-order emang tidak dikasih tahu spesifikasinya. Tidak sama sekali Bapak. Mereka hanya membuat pamflet yang tidak berhubungan sama sekali tentang album. Lalu sampai barang sampai pun mereka tidak mencantumkan sama sekali spesifikasi. Dicantumkan dalam skripsi, pembeli mendapatkan spesifikasi dari sumber lain Bapak. Tapi dari Ducati Vibing tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa yang tidak pre-ordernya saja yang diteliti, tapi yang early pre-ordernya malah sama ISMA? Baik Bapak, seperti emang banyakan yang ini early pre-order dibanding yang pre-ordernya? Baik Bapak, karena ini satu fenomena yang gitu marak. Lalu pre-order lebih banyak sudah diteliti Bapak. Pre-order udah banyak diteliti. Seperti yang berada di tinjauan pustaka saya cantumkan Bapak. Oh gitu. Sebetulnya enggak masalah pakai pre-order juga. Maka tadi saya sampaikan kalau misalnya di early pre-order dia bilang, atau di pre-order dia kasih tahu spesifikasi barang, habis itu nanti ketika barangnya juga sudah ada, dan ketika barang itu nyampe sesuai dengan spesifikasinya, kesimpulannya kira-kira apa? Oh ISMA. Baik Bapak, terdengar suara saya Bapak. Baik Bapak, izin menjawab. Jika akhirnya barang tersebut sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka menjadi boleh Bapak. Menjadi boleh? %100% boleh? Namun terdapat kecacatan akad tetap Pak, karena dari awal sampai akhir tidak ada spesifikasi barang sedikit pun dari pihak Ducati Vibing. Oh, enggak, maksud saya kalaupun dia jelaskan spesifikasinya dan memang datang barang itu sesuai spesifikasinya, maka transaksinya sah, gitulah ya jawabnya ya. Baik Bapak. Maka transaksinya sah. Pertanyaannya gini, saya dulu suka banget sama musik, mungkin Dr. Syarif juga tahu, dulu waktu kuliah saya ngeband. Saya itu genrenya pop rock sama remix. Ketika beli album luar negeri, dulu namanya juga ilmu tuh nggak dipakai, ilmu syariahnya nggak saya pakai gitu. Beli album luar negeri, untungnya bahasa Inggris, apalagi kalau bahasa Korea saya nggak ngerti artinya. Kalau pas bahasa Inggris itu pas saya setel lagunya gini, God is a girl wherever you are, do you believe it, do you receive it. Maksudnya di liriknya dia katakan bahwa Tuhan itu adalah perempuan. Ini kalau saya nyanyikan lagi puasa, batal puasa saya. Nah, maksud saya di album K-pop itu dia nanti untuk disaran ya, di album K-pop itu tidak ada filter diimportir untuk mendeklar bahwasannya ini layak loh untuk konsumen muslim atau konsumen secara umum di Indonesia, dan ini layak hanya khusus konsumen non muslim gitu. Di album K-pop itu belum lagi kalau kita ada videonya, kalau kita lihat tasyabuh gitulah. Walaupun transaksinya ada, walaupun akadnya sah, tapi barangnya tidak. Oleh karena itu kalau saya kasih saran di bab 2 ditambahkan tentang needs and wants, keinginan versus kebutuhan dijual beli itu sering biasanya orang lupa karena fokus di hukum saja. Needs and want, habis itu sama kasih tingkatan maslahat ya kalau nggak saya, yang ada al-doruriyat, ada al-hajiyat, ada at-tahsiniyat. Kalau mau ditambahin di bawahnya 2 lagi, ada konsep namanya at-tabziri sama at-tahrimi. Jadi 2 barang ini itu sebetulnya karohah dan bisa haram bahkan untuk diperjualbelikan. Jadi di bawah pertama at-doruriyat, kalau tidak ada barang itu maka orang punah.
Yang kedua al-hajiyat, kalau tidak ada barang itu maka orang susah. Yang ketiga at-tahsiniyat, kalau ada barang itu orang menjadi mudah banget dan lebih lancar menjalankan pekerjaan, bahkan indahlah, estetis. Di bawahnya ada namanya at-tabziri. Justru karena ada barang ini orang jadi susah. At-tahrimi, karena ada barang ini orang jadi berdosa gitu. Baik, Bapak. Makasih atas sarannya, Bapak. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih. Sekali lagi selamat Isma. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Penguji. Kedua, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Pembimbing untuk memberikan masukan atau dukungan kepada saudari Isma Aulia. Dipersilahkan kepada Ibu Pembimbing. Masih adakah Ibu Pembimbing? Ya, Bu Dekan, izin. Ah, Suara saya juga ya, silahkan Bu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kawan-kawan tercinta, senior, Ibu Dekanku, Ibu Muzai, dan Ustik yang cantik, Ibu Kaprodi kita, Ibu Nuriza. Para penguji sekalian, ada Pak Syarif dan Pak Mulfi, terima kasih sekali atas masukannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang anak muda ini saat membeli karena faktor suka. Jadi terlepas dari keinginan, terlepas dari kebutuhan, terlepas dari apakah kategori dari kebutuhan itu sendiri patut dibeli atau tidak, apalagi melihat halal dan haramnya. Nah, ini fenomena yang begitu merajalela, apalagi ketika kemarin kita COVID, di mana anak muda banyak sekali yang ada di rumah belajar lewat online, sehingga ini menjadi tren di mana-mana. Bahkan bisa diperkirakan kebanyakan anak muda kita itu membeli tanpa sadar apa yang dia beli dan tidak mau tahu. Yang penting merchandise-nya itu sampai di rumah, berapapun harganya dia siap bayar. Nah, karena itu saya sangat appreciate sekali adanya penelitian seperti ini di luar corak yang biasa diteliti oleh para mahasiswi pada umumnya. Kenapa? Karena ini hal yang membicarakan tentang fenomena. Fenomena ini penting, apalagi mengingat anak-anak muda yang kemudian akan menjadi penerus bangsa ini. Harus tahu persis apa sih yang mereka beli dan kenapa sih mereka harus beli dan sebagainya. Masukan tadi dari Pak Syarif untuk Isma tentang kategori, kemudian rukun dan syarat itu patut ditambahkan Isma. Bahkan dalam sisi online-nya juga itu ditambahkan juga apa saja sih syarat dan rukunnya gitu kan, supaya bisa dikatakan sah. Nah, kemudian masukan juga dari Pak Mulfi mengenai adanya zatnya itu sebenarnya halal nggak sih dikonsumsi? Nah, kira-kira seperti itu. Bukan saja apa yang masuk perut, tapi juga yang bisa didengar. Ini bisa juga menimbulkan polusi akidah. Ya. Nah, itu juga patut dimasukkan, Isma. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih ya untuk para penguji, masukannya sangat-sangat baik. Perhatikan baik tulisannya, ayat Al-Qur'annya, dan hadisnya. Dan footnote-nya tolong dibenahi lagi. Nah, untuk Isma selamat dan saya apresiat sekali. Alhamdulillah kamu sudah sampai di titik ini. Insya Allah lanjut lagi menjadi S2 dan S3. Terima kasih dari saya kepada semua. Ibu Dekan saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembimbing. Sekaligus saya selaku Dekan ya, mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada saudari Isma khususnya yang pada kesempatan ini sudah diujikan ya kan gitu. Dan saya tunggu yang lain-lainnya Bu ya bimbingannya. Demikian terima kasih. Selanjutnya pembacaan hasil ujian sidang munaqosyah. Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris Sidang
untuk dibacakan hasilnya. Silahkan. Baik Bu Dekan, sebentar kami jumlah dulu ini baru masuk semuanya. Berapa Mbak? Berapa Mbak? Baik, Ibu Dekan, mohon izin. Nilai sudah masuk semua dan sudah ada hasilnya. Akan kami bacakan hasil sidang pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta telah mengadakan sidang munaqosyah skripsi pada hari ini, hari Selasa 26 Juli 2022 bertempat di ID Zoom 85738150006 memutuskan bahwa Saudari Isma Aulia, tempat lahir di Depok tanggal 7 Agustus 1999 dengan nomor pokok 181100927, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor urut sidang 562 dan judul skripsi Analisis Sistem Jual Beli Early Pre-Order Album K-pop pada akun Instagram Ducati Vibing dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan ini dinyatakan lulus nilai 84 setara dengan 3,59 kategori A dengan lulus ujiannya. Dengan lulus ujiannya Mbak Putri. Dengan lulus ujian dengan penguji pertama Dr. Syarif Hidayatullah MA, kemudian penguji kedua Bapak Lutfi Audi dan pembimbing Ustik Amirah Ahmad Nahrawi LC MEC MESY dengan ketua sidang Ibu Dr. Anda Hajah Muzayyanah MA dan sekretaris sidang Dr. Anda Nur Iza MA ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2029. Demikian keputusan sidang pada hari ini. Terima kasih Ibu Dekan. Terima kasih Bu Sekretaris Sidang yang telah menyelesaikan penilaian. Sebentar. Biasanya bagian Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Bu? Karena rada-rada hilang ininya sinyalnya. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris. Setelah kita mendengarkan bersama-sama pembacaan hasil ujian Saudari Isma Aulia, maka dengan demikian Saudari Isma dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif yaitu 359, yaitu predikat ujian. Selamat kepada Saudari Isma Aulia, Anda telah menyelesaikan tugas akhir sarjana dengan catatan yaitu apa yang telah disampaikan oleh Bapak Penguji, harap menjadi perhatian betul untuk kesempurnaan daripada skripsi Anda. Dan saya mohon dengan segala hormat ini Bapak Penguji juga ikut mengawal ya, karena artinya kalau itu kebaikan kan, jadi kalau dikawal insya Allah akan menjadi sangat bermanfaat lah ini skripsi yang kira-kira mendekati kepada kesempurnaan. Nah, itu maka sebelum Bapak Penguji tanda tangan,
mohon kiranya untuk dilihat-lihat lagi sebentar mungkin begitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang langsung tanda tangan, nah nanti yang bermasalah di fakultas kan gitu, kok begitu kan gitu. Nah itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak Penguji untuk masih mengawal ya. Jadi tanda tangan dilirik lagi lah kan gitu. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kesediaan untuk hadir di forum Zoom ini dengan memberikan ilmu-ilmu untuk kita semuanya tentunya ya, yang hal-hal yang baru. Memang sekarang ini kan fenomenanya fenomena digital dan apa ya, zaman-zaman globalisasi lah ini tentu membutuhkan kepastian hukum. Nah disinilah peran daripada Fakultas Syariah anak-anak kita supaya bisa berkontribusi, namun yang mungkin masih S1 walaupun belum sempurna, minimal dengan para penguji dan pembimbing yang handal ini akan menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ujian pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya kan. Tanggal 26 ya sekarang ya. 26 Juli 2022. Marilah kita tutup bersama-sama ujian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingatkan kepada Isma Aulia untuk perbaikan skripsi ini kita beri waktu 1 minggu ya. Ya 1 minggu lah. Baik Ibu. Karena kalau kelamaan nanti malah semangatnya hilang. Malah lupa. Ya oke, selamat ya Isma ya. Ya, Sudah. selamat. Ayo yang lain, yang lain nyusul-nyusul. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Ya. Ustik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya. Izin pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dokter. Sama-sama Pak Bu. Mulfi, Iya Bu, ini anak saya belum pada ujian nih Bu. ya, mau saya tanya nih, tapi sudah berapa semua Pak? Udah tinggal garap bab 4 doang. Udah apa ngeberesin, udah apa? Udah tinggal tulis doang, cuman mereka ragu-ragu gitu kalau pertama-tama ngujinya masih semangat nih gitu. Akhirnya itu kalau misalnya dimajuin kira-kira kapan ya Bu? Sebetulnya kita udah lewat ya kalau sampai akhir Juli ini ya. Ya, kemarin sih karena melihat dari semua fakultas ya kan gitu ya. Memang wisuda itu kan kalau mahasiswanya kurang ya siapa yang mau diwisuda lah ya. Maka dengan segala terpaksa kan gitu ya kita ambil waktu inilah menambah waktu kan gitu. Jadi walaupun belum diumumkan kan gitu, tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Jadi anak-anak, tapi jangan berharap ya. Ya betul. Kalau bisa ya segera kan gitu. Jadi terakhir Pak itu diberikan waktu sampai tanggal 20 Agustus kan gitu. 20 Agustus kemudian wisudanya insya Allah tanggal 10 September. Olah itu kemarin targetnya tanggal 2 Agustus, mudah-mudahan bisa lebih awal lagi. Si Jadid tanggal 10 Agustus, mudah-mudahan bisa lebih awal lagi. Salwa juga tuh tanggal 11 sama Yuli tanggal 12 katanya. Yuli itu yang masih apa karena dia semester pendek nilainya enggak keluar kemarin itu. Ya, ini sedang ini apa dengan tapi sedikit lagi sih Pak kan gitu. Ya. Baik Bu, mohon doanya sehat selalu semuanya. Izin pamit ya. Ya, selamat sekali lagi. Terima kasih ya. Kita mudah-mudahan kita sehat semuanya lah ya. Amin. Terima kasih Pak.